Alhamdulillah acara pelatihan Mitra Tabung Haji Umroh tahap pertama sudah bisa dijalankan. 25 mitra dari berbagai daerah telah hadir di Surabaya untuk membantu bersyiar menjadi duta-duta dari Mitra Koperasi Syariah Tabung Haji Umroh. Harapan saya dengan banyaknya mitra yang bergabung, maka visi misi tujuan Tabung Haji Umroh untuk menghajikan dan mengumrohkan Indonesia semakin mudah terwujud, dan tentunya niat kita mudah-mudahan semua karena Allah. Yuk bareng-bareng kita berhaji karena Allah bersama Tabung Haji Umroh. Tujuan saya ke sini adalah untuk satu, sebagai orang Muslim bersama-sama untuk menyempurnakan rukun Islam sekaligus beribadah untuk taqarrub kepada Allah. Yang kedua, kami berniat untuk ikut mengembangkan dalam rangka untuk syiar Islam dalam urusan berhaji. Mudah-mudahan ini adalah awal kami untuk mencapai satu tujuan tersebut dan Allah senantiasa meridhai. Bergabung di Tabung Haji Umroh semenjak bulan Maret tahun 2016, dan alhamdulillah kami semenjak ikut di Tabung Haji Umroh, alhamdulillah jamaah saya terbanyak di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Pinky Dari hadir kembali untuk menyapa Anda. Hari ini pemirsa, hari Senin malam ini kita akan kembali mengikuti sebuah program acara yang akan memaparkan begitu banyak solusi untuk kita, terutama untuk Anda yang sudah sangat ingin sekali untuk menyempurnakan rukun Islam Anda, yaitu dengan bisa menyempurnakannya dengan mendapatkan porsi haji. Porsi haji hari begini, apakah itu mudah? Ternyata mudah pemirsa. Karena ingat loh, kalau Allah membuat ketetapan pasti akan ada kemudahan di baliknya selama kita ikhtiar, kita mau. Dan untuk itu malam hari ini bersama dengan mudahnya berhaji, bisa daftar dari rumah. 1 jam ini tentunya kita juga bersama dengan Tabung Haji Umroh, bersama dengan founder dari Tabung Haji Umroh yaitu Pak Haji Yulianto. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Pak. Tetap semangat, tetap harus tawadu, dan utamanya jangan pernah berhenti untuk menebarkan kebaikan dan selalu mengingatkan kepada saudara-saudara Muslim, utamanya kepada diri sendiri, juga kepada keluarga, dan juga kepada semua umat Muslim di seluruh dunia. Ila bil khusus masyarakat Muslim Indonesia, ila bil khusus jamaah Tabung Haji Umroh dan calon-calon jamaah Tabung Haji Umroh untuk bisa berhaji dan berumroh. Masya Allah, semangat dari Pak Haji Yulianto itu juga yang harus kita ikuti, karena konsistensi Tabung Haji Umroh untuk memberikan begitu banyak kemudahan untuk masyarakat Muslim di Indonesia itu sudah berjalan lebih dari 5 tahun loh. Kalau nggak salah sekitar 7 tahun ya Pak 7 ya? 7 tahun. Jadi kita tetap konsisten dengan misi visi kita, menghajikan dan mengumrohkan Indonesia. Amin, menghajikan dan mengumrohkan Indonesia. Nah, kalau yang ini visi misinya apa? Langsung saja kita sapa, malam hari ini kembali hadir. Beliau adalah Imam Besar Pelawak Indonesia, Cak Jadi. Apa kabar Cak Jadi Galajabo? Kabar baik, salam ibadah, indah, bahagia, damai, harmoni. Assalamualaikum Cak Jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapanya apa sih Cak Jadi apa Gus Jadi? Saya lebih senang dipanggil Cak saja karena arek Surabaya. Karena Cak itu adalah cakap, ulet, kreatif. Cakap, ulet, kreatif. Nah, tadi sudah kita dengarkan visi dan misi dari Tabung Haji Umroh, menghajikan, mengumrohkan masyarakat Islam seluruh Indonesia. Kalau Cak Jadi sendiri sampai bisa berkolaborasi, pasti visi misinya juga masih linear ya, masih sejalan dengan Tabung Haji Umroh. Apa nih? Iya,
Saya punya visi misi dalam kehidupan ini, senantiasa sebagai seorang muslim saya akan menebarkan cinta, harmoni, dan keindahan. Refleksinya semuanya itu ada di tabung haji umroh. Masya Allah. Baik, malam hari ini tentunya kembali kita akan memberikan solusi ya, Pak Ya, Julianto, pastinya. untuk seluruh masyarakat Indonesia. Betul. Nah, apa sih sebetulnya yang dicari sama tabung haji umroh? Kenapa sih sampai punya visi dan misi yang tidak mudah loh itu? Dan kalau dilihat setiap kali membuat program ya, tabung haji umroh itu nggak pernah main-main. Pasti selalu yang memudahkan masyarakat Indonesia, entah itu untuk berhaji, entah itu untuk berumroh begitu. Sebetulnya apa yang diinginkan? Ketika kita melihat visi misi besar untuk bisa menghajikan dan mengumrohkan Indonesia, tentunya kita juga harus seimbang dengan tujuan itu. Yang pertama, program akan berhasil bila program ini tidak menyulitkan. Ya. Dan informasi ini nyampe kepada masyarakat muslim yang ingin berhaji dan berumroh. Itu yang pertama nih. Yang kedua, ketika sudah mendengar ingin mengumrohkan dan menghajikan Indonesia, ini suatu PR yang tidak mudah. Kenapa? Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Namun, ini juga harus dipahami, di Indonesia ini kesadaran untuk umroh dan haji belum nyampe 10%, bahkan masih di bawah 5% dari total masyarakat muslim di Indonesia. Masih jauh ya. Nah, peran pemerintah saat ini hanya bisa menghimbau. Peran ulama, kiai hanya bisa mengingatkan. Nah, lalu bagaimana kita memberikan solusi dan jalannya? Inilah tabung haji umroh hadir. Ketika ada sekelompok masyarakat yang sudah rindu Baitullah, kelompok masyarakat ini sudah menginginkan bisa berumroh berhaji, namun masih jauh panggang daripada api. Cita-citanya ada. Kalau Mas Jadi bilang ini sebagai penggembira. Iya. Ketika selamatan haji datang paling duluan, Iya, betul. ngantar paling bersemangat, bahkan nitip namanya setiap saat Iya. Minta supaya disebut ya. didoakan. Hmm. Tolong doakan saya Pak Pinky supaya saya juga bisa berhaji. Nah, kelompok masyarakat ini saking rindunya Baitullah sampai nangis ketika ada saudaranya berangkat haji, nangis ketika ada tetangganya berangkat umroh. Kenapa mereka menangis? Karena sesungguhnya mereka berdoa, ya Allah, kapan saya ada di situ? Kapan saya hadir bukan hanya sebagai orang yang mengantar jamaah, tetapi saya yang akan diantar. Jadi ini adalah kecemburuan ibadah. Nah, kecemburuan ibadah ini harus diberikan solusi. Iya. Bukan hanya dikasih hal-hal yang sifatnya tidak menjadi jalan keluar. Maka kemudian tabung haji umroh mengeluarkan program tabungan. Kenapa harus ada tabungan? Balung cilik, masyarakat kecil, masyarakat dengan penghasilan yang terbatas, kalau kita sodorkan dengan program yang sifatnya cash atau kontan, Ya. baru mendengar angkanya saja udah mundur. Boro-boro punya cita-cita, boro-boro punya keinginan. Tetapi ketika diberi kesempatan untuk, ayo Bu, ayo Pak, nabung semampunya, pelan-pelan sambil berdoa, insya Allah ada jalan. Nah, sebetulnya program ini sudah dijalankan oleh lembaga keuangan dengan meluncurkannya program tabungan haji. Di mana-mana bank membuka program Iya. ini. Iya. Tetapi kenapa kok geliat masyarakat juga tidak antusias? Ketika kadang-kadang udah nabung 5 tahun nggak nyampe-nyampe. Betul. Sudah nabung, bahkan banyak banget jamaah yang datang ke saya, Pak, saya udah 5 tahun, saya udah 7 tahun. Ini loh, memenuhi targetnya nggak nyampe-nyampe. Akhirnya karena saking nggak nyampe-nyampenya, sampai akhirnya semangatnya itu pupus. Nah, betul. Berkurang, apalagi ketika penghasilan semakin berkurang, umur semakin Jadi panjang. apatis akhirnya. Ya, akhirnya jadi apatis, Iya. tidak bersemangat lagi. Nah, dari hal seperti itu, survei kami, wawancara kami, lalu kami tampung keinginan-keinginan masyarakat. Iya. Lalu pinginnya apa? Ya pingin saya mah dapat porsi dulu. Pingin saya umroh dulu. Nanti saya baru nabung setelah saya pulang umroh. Nanti saya baru nabung setelah saya dapat porsi. Saya bilang, loh Bu, di luar sana banyak lembaga yang menyediakan.
ada lembaga keuangan, ada lembaga non perbankan, ada koperasi, ada BPR, mereka menyediakan dana. Iya Pak, tapi syaratnya ruwet. Harus ada jaminan, Betul. harus ada slip gaji. Kalau kita telat uber-uber, kena denda dan lain sebagainya, akhirnya saya malah malu. Nanti saya pulang haji, ditagih, nggak bisa bayar, diceritain. Nah, itu takutnya jadi aib. Maka akhirnya apa yang diinginkan oleh masyarakat ditampung oleh tabung haji umroh. Saya sebagai salah satu pendirinya mengeluarkan produk yang fleksibel, yang semua orang bisa mendapatkan pembiayaan dari tabung haji umroh yang tidak memberatkan, pasti di ACC, dan dapat porsi dulu, berangkat umroh dulu, dan yang utama dan paling utama, Apa tuh? bila meninggal dunia, lunas. Nah, Masya Allah. Mbak Bingki, Jadi nanti dulu Cak Jadi. saya sudah kepingin ini. Jaga dulu Cak Jadi. Bener Ditahan ini, dulu iya. ya. Luar Sabar biasa dulu. beliau ini. Nanti di segmen berikutnya kita akan bahas bagaimana dari sisinya Cak Jadi untuk menanggapi hal seperti berikut. Karena memang Cak Jadi ini kan kritis ya orangnya. Kita mau dengar bagaimana tanggapan Cak Jadi. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Yulianto bahwa itu tadilah program-program dari tabung haji umroh. Yang pasti yang satu tidak memberatkan. Lalu kemudian pasti di ACC. Terus kemudian bisa berangkat dulu, berangkat umroh, berangkat haji dulu. Dan ini yang paling penting, yang juga merupakan momok atau ketakutan terbesar dari masyarakat. Nanti kalau aku meninggal duluan bagaimana tanggungannya? Ternyata ada sebuah akad di tabung haji umroh. Kalau meninggal maka dianggap lunas. Nah, kira-kira golongan masyarakat seperti apakah yang paling cocok untuk bergabung bersama dengan tabung haji umroh? Dan apalagi kemudahan juga penawaran spesialnya apa dan bagaimana tanggapan dari Imam Besar Pelawak Indonesia, Cak Jadi Galajapu. Nanti kita akan segera kembali lagi, tetaplah bersama dengan kami di Mudahnya Berhaji, bisa daftar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berangkat haji menjadi sangat mudah. Bergabunglah bersama tabungan haji umroh. Cukup dengan 2,5 juta, Anda akan mendapatkan porsi haji hanya dalam waktu 7 hari kerja. Ingat, 7 hari kerja. Dengan 2,5 juta mendapatkan porsi haji. Tabung haji umroh, daftar haji sekarang, dapat porsi sekarang, bayarnya kemudian. Pemirsa masih bersama dengan kami di Mudahnya Berhaji, bisa daftar dari rumah. Tadi Anda sudah mendengarkan yang disampaikan bahwa tabung haji umroh ini hadir di antara begitu banyaknya penawaran dari lembaga keuangan yang ada untuk tabungan haji. Kenapa ya kok berani? Tapi ternyata penawarannya luar biasa. Jadi justru ini merupakan solusi bagi banyak masyarakat yang kesusahan untuk mengikuti tabungan haji yang lainnya. Jadi di sini ternyata satu yang pasti bisa dapatin porsi haji duluan. Terus yang kedua tidak memberatkan, pasti di ACC. Dan ada salah satu yang di highlight tadi, yaitu apabila meninggal dunia akan dianggap lunas. Terus ada sebuah semangat dari Cak Jadi. Nah itu dia apa sih Cak Jadi yang mau disampaikan? Ya, kita mendengar yang disampaikan oleh Pak Zul. Kita udah menyimak dalam tataran di atas syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat. Kita akan menemukan apa yang disampaikan oleh Pak Zul itu 3 kata saja bagi saya. Seperti yang saya sampaikan tadi, cinta, harmoni, dan keindahan. Jadi kalau sudah bicara cinta, harmoni, dan keindahan yang beliau manifestasikan dengan aturan main yang ada di tabung haji umroh, maka rasa-rasanya kalau kita ngomong temen ta, pas gak bojo, opo tah iyo, itu rasa-rasanya menurut saya jauh dari apa yang kita nilai negatif itu. Karena apa? Kita dengar sendiri, yang lain tidak ada yang melakukan seperti yang dilakukan oleh tabung haji umroh. Runtut beliau menyampaikan, ya kan? Dengan tenang, bagaimana melayani, bagaimana membuat orang itu mudah untuk bisa beribadah, menyempurnakan rukun Islamnya. Ini sesuatu yang bagi saya, kalau nggak ada di dalam jiwanya unsur cinta, harmoni, dan keindahan, tidak akan bisa mencapai sebuah proses atau
manifestasi pengejawantahan untuk membentuk sebuah karya seperti beliau. Memang ya kalau seniman tuh bahasnya beda ya kan. Kalau seniman itu untayan kata-katanya dibuat begitu indah begitu, tapi penuh makna, itu yang paling penting ya Cak Jadi ya. Iya, penuh makna. Kalau bagi saya tidak hanya makna, tapi makti, maktun, makna, makjah, emak kita semuanya. Artinya apa? Artinya jangan sampai lupa dengan emak kita. Emak kita, Ibu kita. Ibu kita. Nah, Jawa Timur kan panggilnya ini emak. penting ya, ibu. Kalau kita membicarakan tentang orang tua, kadang-kadang masyarakat itu suka lupa begitu. Oh, Nah. orang tuaku tuh belum punya porsi haji. Nah. Balik lagi ke situ ya Pak Haji ya. Makanya kadang-kadang itu salah satu orang yang tidak mencium baunya surga, bahkan tidak mungkin masuk itu anak yang hubul waton. Anak ya? Hubul waton, seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Nah, ini saya juga menjadi catatan Mbak Pinky. Iya. Dalam catatan kita, penghalang terbesar seorang tua yang ingin berumroh haji sering terjadi justru pada anak-anaknya. Pada anak-anaknya. Anak-anaknya, Kenapa karena itu? ngomongnya begini, nanti kalau emak daftar haji sekarang, belum tentu nyampe. Wong sekarang antrian haji itu 20 tahun. Nah, sadar atau tidak sadar, ucapan itu kan seakan-akan mendoakan supaya emaknya cepat meninggal. Ini gara-gara makna ini. Kadang-kadang orang itu nggak menyadarin itu. Kemudian yang kedua, sering terjadi kalau emak daftar haji, lalu nanti emak meninggal, kan saya yang susah. Loh, Kenapa? Nanti bagaimana kewajiban emak yang belum selesai? Padahal makanya harus di-highlight. Justru anak yang seperti ini yang akan beruntung ketika emaknya meninggal dunia. kenapa itu Pak? Yang pertama, dia akan mendapatkan warisan haji. Porsi haji itu bisa Diwariskan untuk diwariskan anaknya. untuk anaknya. Yang kedua, dia berangkat haji nggak perlu bayar lagi. Karena dianggap sudah lunas. Utangnya udah lunas. Dan ini sudah pernah terjadi ya Pak ya? Sering. Sering? Makanya sampai kadang-kadang seorang emak sampai nangis-nangis. Bah, gak mau anak saya. Mereka khawatir umur saya nggak nyampe. Mereka khawatir saya meninggalkan utang. Nanggung beban. Saya menjadikan beban. Padahal orang tua yang mendaftar haji dan sadar Ya. dalam usia lanjutnya ingin berhaji, sesungguhnya itu hidayah yang luar biasa. Iya. Saya tuh sering berhadapan dengan anak-anak yang menangis Karena minta bantuan karena bapaknya, ibunya yang cukup berada diajak pergi haji selalu menunda. ini kebalikannya ya, Sampai situasi meninggal keluarga dunia. mampu. Betul. Sementara ada sekelompok ibu yang untuk hidup saja kadang-kadang masih susah, masih pas-pasan. Iya. Seperti saya bilang, dari Kudus jamaah saya hanya pedagang penjual kembang turi yang hanya sehari kadang-kadang laku 10 sampai 30 bungkus, tapi nyatanya bisa berumroh dan berhaji. Kenapa? Karena keyakinannya. Bahkan dalam riwayat dulu kan ada yang disebutkan seorang santri saking bodohnya sama kiainya tidak pernah diajarkan ngaji. Karena diajarkan ngaji nggak pernah paham. Tapi santri ini selalu minta amalan untuk bisa berangkat haji. Sampai akhirnya dikasih amalan. Bagaimana supaya dia berangkat haji? Padahal itu amalan guyon yang tidak masuk akal. Ya. Tetapi karena santri itu meyakini, suatu saat ketika gurunya berangkat haji, ternyata ketemu santrinya di Mekah. Ya Allah. Sampai dia tanya, kok kamu bisa sampai sini? Dari mana kamu? Ya saya mengamalkan apa yang Kiai minta. Nah, Jadi memang dia memahami ini betul kan suatu ya. keyakinan. Jadi sebetulnya apakah cerita ini secara vulgar betul-betul terjadi dia menghilang tiba-tiba sampai Mekah, atau memang ada sebuah proses di Ya. dalamnya? Kalau saya sih meyakini ada sebuah proses. Ketika seseorang, contoh, ada suatu amalan doa yang sangat sederhana tentang mujarobat. Ya. Ketika orang tua yang ahli ibadah hanya mengatakan tombo teko loro lungo. Iya. Namun karena diyakini ini sebagai suatu doa yang mustajab, anak yang dikasih air putih ternyata panasnya bisa turun dan sembuh. Ini kan sebuah keyakinan. Nah, pergi haji pun sama. Si pedagang kembang turi itu hanya ketemu kiainya, Pak Yai,
Saya pengen bisa umroh, saya pengen bisa haji, bagaimana caranya? B, itu di pinggir kali ada kembang turi. Kamu ambil, kamu jual. Saya doakan kamu berangkat umroh dan haji. Dijalankan itu jualan kembang turi. Yakin, karena yakin. Karena yakin ini petuah dari Pak Yai, akhirnya beliau bisa daftar haji, bisa berangkat umroh. Lalu pertanyaannya, apakah sang Kiai udah berangkat haji dan umroh? Jawabannya? Belum. Belum. Oh justru Pak Kiai belum berangkat. Belum berangkat, tapi Pak Kiai ngomong, Ya. Bi, kok bisa kamu berangkat haji dan umroh? Lah kan kata Pak Yai, saya suruh jualan kembang turi. Dan dia jalankan. Ini kan sebuah keyakinan. Iya. Kadang-kadang kita kelihatannya guyon, tapi karena orang itu yakin atas petua kita, dijalankan. Makbul. Ya. Sementara ada yang kita punya doa panjang Sekali. Tapi tidak tapi karena meyakini. kita nggak yakin, ya nggak kabul-kabul itu doanya. Nah, Masya Allah. Jadi intinya adalah semua itu akan bisa terwujud kalau kita meyakini, mengimani gitu ya. Siapa yang yakin, pasti. Kenapa? Wong perintahnya Allah jelas kok. Kalau kamu mau, aku mampukan. Ini kan bahasa sederhana, tetapi nggak gampang untuk meyakinin itu. Kalau kita mau, pasti dimampukan. Ya udah yakin aja. Kita semuanya sudah dikasih semudah mungkin, sefleksibel mungkin, dengan berbagai kebijakan. Sampai ada yang minta bayar 3 bulan, bayar 2 bulan, bayar sebulan, bayar mingguan. Kita udah kasih. Nah, tetapi seindah apapun, sesempurna apapun, sebuah hidangan yang kita suguhkan, kalau dirimu nggak mau ikhtiar, ya masa saya harus nyuapin terus. Ya. Terus kira-kira ini untuk bisa mewujudkan keimanan kita, keyakinan kita, saya yakin saya bisa dapat porsi haji gitu dengan segala keterbatasan yang ada gitu ya. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Yang pertama kali dilakukan adalah malam hari ini, yuk bareng-bareng mengucap, Ya Allah, saya niat berhaji karenamu untuk memenuhi panggilamu. Ya Allah, pantaskan aku menjadi tamu. Amin. Amin, ya Rabbal amin, Alamin. amin. Kalau itu sudah diucap, lalu tentunya tinggal kalau uangnya cukup, Ya. silahkan. Di luar sana bisa langsung ke Kemenak langsung. Uang cukup itu Ya. berarti nilainya untuk yang 25 porsi reguler satu 25 orang. juta. Silahkan langsung datang ke bank penerbit porsi, langsung ke Kemenak untuk mendapatkan porsi sesuai KTP-nya, monggo. Silahkan. Tidak harus lewat tabung haji umroh. Tapi untuk yang sudah rindu Baitullah, Iya. rezekine je cekak, urusane je akeh, balunge je cilik, ya kenapa nggak bareng-bareng sama kita? Betul. Muslim kalau bersatu, saling membantu, kuat. Nah, Bagaimana? Cak Jadi ada yang mau ditambahkan? ya. Tambahan saya adalah yakini walaupun itu sepertinya lucu. Ingat nenek kita dulu nggak bisa ngaji. Nah, iki lho dungane, yo kayuku, yo kayumu, yo kayuku, yo kayumu. Tapi karena anak yakin mengucapkan itu sambil berjalan, bergerak, dia bisa mencapai apa yang dia inginkan. Padahal yo kayuku, yo kayumu itu kan maksudnya ya hayu ya qayyum. Tetapi karena orang tua kita nggak bisa ngaji, nah tak dungakno. Munio terus, yo kayuku, yo kayumu, yo kayuku, yo kayumu. Jadi, dan itu kenyataan. Oh itu maksudnya ya Iya. kayuku ya kayumu. Nah, jadi sesuatu yang mungkin lucu saat ini, tetapi kalau itu diyakini benar, maka akan mewujud dalam kenyataan. Baik, membicarakan mengenai keyakinan, di segmen berikutnya Anda akan mengetahui apakah keyakinan Anda mengenai mudahnya berhaji itu bisa diwujudkan, apalagi bersama dengan tabung haji umroh. Karena nanti di segmen berikutnya akan dikasih tahu bagaimana caranya dan apa kemudahannya, lalu apa penawaran malam hari ini. Tetaplah bersama dengan kami, tentunya di Mudahnya Berhaji, bisa daftar dari rumah. Anda mau daftar haji, namun dana belum cukup. Tabung Haji Umroh hadir untuk membantu mewujudkan impian Anda. Dengan 2,5 juta sudah bisa daftar haji dan dapatkan hadiah tabungan senilai Rp750.000 dari tabung haji umroh.
Wow, Anda pasti penasaran menyaksikan tayangan tadi. Pak Haji, langsung saja saya mau mengkonfirmasi tayangan tadi. Dengan Rp2.500.000. Oke, ini sudah sering kita ulang-ulang, tapi mungkin ada pemirsa yang baru kali ini menyaksikan JTV dan terpanggil ingin punya porsi haji, terus terkejut gitu. Hah? 2.500.000, tadi kata 25 juta. Kok jadi 2.500.000 dapat porsi haji? Mungkin boleh dijelaskan. Jadi susunannya begini, ketika saya minta jamaah untuk 25 juta atau untuk pemirsa yang mempunyai dana 25 juta, gak usah lewat aku, langsung datang ke Kemenak, selesai. Beres, bisa diurus untuk Tapi porsi ada haji. juga sih yang punya 25 tetap, aku maunya ikut Abah Yulianto. Oh, ada juga yang seperti itu? Banyak juga, tetapi saya tidak pernah menganjurkan. Tetapi kalau mau ikut, tentunya saya juga tidak menolaknya. Tapi kalau mau memilih sendiri, monggo. Nah, ini untuk ilabil khusus jamaah yang sudah rindu Baitullah, tapi rezeki ini ije cupet, ije banyak urusan, ning karep. Nah, rezeki cupet ning karep. Nah, karena itulah tabung haji umroh jadi solusi. Mulailah nabung. Nah, kalau tabungannya sudah sampai 2,5 juta, maka kita akan daftarkan ke Kemenak untuk mendapatkan porsi haji. Kekurangannya nanti ditabung lagi, dikasih waktu sampai 5 tahun. Nilai tabungannya per bulan minimal 690 atau bisa juga disesuaikan dengan kemampuan jamaah. Maksudnya disesuaikan dengan kemampuan jamaah? Misalnya petani mau 3 bulan sekali, atau guru nunggu tambah dapat tunjangan sertifikasi, atau mungkin pedagang mau mungkin seminggu 2 kali atau seminggu sekali, atau boleh lah, atau naik turun. Kadang-kadang akeh, kadang-kadang sithik. Rezeki orang beda-beda. Iya, rezeki orang ya. Nah, itu fleksibilitasnya. Nah, fleksibel ini di tempat lain nggak ada. Satu-satunya lembaga yang memberikan fleksibilitas dalam sisi penabungan itu hanya di tabung haji umroh. Nah, ini yang bisa menimbulkan mahabbah. Tadi kenapa punya 25 juta, semestinya nggak usah ikut ke Pak Zulianto, tapi kok kemudian ikut juga. Nah, mungkin ketika menyaksikan, mendengar uraian beliau, timbul mahabbah, timbul cinta. Lah yo wong ngelayani wis 16.000. Nyaman ya. Jamaah. Mempermudah sekian banyak, tidak menyulitkan, ya kan? Dengan ketawaduan, pasti orang waras ini akan timbul rasa cinta, kepingin ikut, ya kan? Nah, karena kalau siapa yang mampu bisa dengan dana cukup, misalnya langsung memberikan 25 juta, maka sesungguhnya dia bagian dari tabung haji umroh yang ikut syiar. Ikut syiar menjadi bagian dari tabung haji umroh supaya lebih besar tabung haji umroh bisa membiayain yang lainnya. Makanya jadi monggo. Nah, lalu bagaimana untuk yang masih pas-pasan? Mulailah dengan menabung. Saya ulangi lagi, mulailah dengan menabung. Ada lagi yang bercaranya begini tak jadi. Pak Yulianto, saya baru punya uang 1 juta. Pokoknya saya harus dapat bulan ini. Bisa nggak? 1 juta. 1 juta dapat porsi itu maksudnya. 2.500.000 aja. Malah yang ngeyel jamaahnya ini, yang ngeyel. Jamaahnya. Pokoknya aku harus dapat porsi. Ya sudah. Cuma harus ada selembar kertas yang ditandatangani. Artinya apa? 1 juta tak kasih porsi, tapi kewajibannya nabung 2,5 juta harus tetap dilaksanakan, selesaikan. Itu loh. Jadi ada kan, karena kebetulan dia ini pemborong, tagihannya belum cair, tapi di satu sisi ingin cepat-cepat dapat porsi. Nah, akhirnya ya sudah kita keluarkan. Ada juga aku nggak mau bayar kalau belum dapat porsi, nanti saya takutnya yang seperti yang lain-lainnya. Ya boleh, nggak ada masalah. Ini fleksibilitas tingkat dewa. Wah. Loh tadi aturannya 2,5 juta. Karena ada yang ngoyok, bagaimana Pak Yul? Saya 1 juta, tapi kepingin dapat porsi bulan ini. Loh ya bisa. Ya, ini kan ada yang lebih ekstrim, pokoknya saya dapat porsi dulu. Kalau nanti udah terima, saya baru mau nabung. Gimana itu? Ya, ada seperti itu? Saya tidak pernah berburuk sangka. Dijalanin, Pak? Pasti. Nah, jadi bagi tetap saya, ACC. Iya, saya nggak pernah selama ini urusannya haji dan umroh, nggak mungkin aku nggak setujuin. Aku tidak pernah mau akhirnya menolak di ACC jamaah. ya? Saya tidak pernah mau menolak jamaah, karena bagi saya menolak jamaah artinya saya menolak tamu Allah.
Masya Allah. Apa nggak kurang ajar iku wong? Menolak jamaah yang berniat umrah atau haji sama dengan menolak tamu Allah. Apa toh gak kurang ajar? Ini nggak untuk orang lain, ditujukan pada diri sendiri. Loh, ini kan sesuatu yang, ya Allah. Ya memang kita tidak bisa mengatakan istimewa apapun bener ya, ini. karena memang visi dan misi dari tabung haji umroh aja Ya. sudah cukup membuat kita tercengang. Wow, menghajikan dan mengumrohkan Indonesia. Makanya sekarang ini di layar TV kan jelas ada nomor telepon. Nah, ini hari ini yang dapat tabungan 750 itu tidak semuanya. Jadi memang ada kuota pemirsa. Oh iya, Tadi sudah pasti. disampaikan oleh Pak Haji Yulianto Iya. bahwa ini memang untuk mereka-mereka yang memang ingin sekali untuk berhaji, tapi memang kemungkinan untuk mengumpulkan uang 25 juta masih agak jauh Betul. begitu ya. Iya. Jadi Tapi saat hasratnya ini- sudah ada nih. Iya, saat ini kita setiap hari rata-rata itu mengeluarkan 50 sampai 70 porsi. 50 sampai dengan 70 porsi. Iya, hari Senin sampai hari Jumat, saben hari. Saben hari. Saben hari untuk wilayah Jawa Timur. Wilayah lain ada yang di Bekasi, ada yang di Semarang, ada yang di Sumatera. Itu di dan luar lain wilayah sebagainya. lain berarti, khusus Iya, Jawa Timur iya. saja. Jadi kita memang ada untuk Jawa Timur saat ini porsinya paling tinggi. Nah, disusul kemudian itu Jawa Tengah, lalu Jakarta. Iya. Ini Lalu pemirsa nggak boleh disusul terlena oleh ini. Sumatera ya. Iya. Jadi untuk masyarakat monggo silahkan, yang penting jenengan punya niat, yang Iya. penting punya KTP, yang penting punya kartu keluarga, Iya. muslim Iya. dan ingin pergi haji atau pengen umroh, wis daftar. 2.500.000 orang rupiah. yang beruntung setelah dapat porsi haji saya kasih tabungan 750.000. Nah, Tabungan. Iya. Jadi kita sudah dipermudah tidak 25 juta tapi 2.500.000 rupiah. Betul. Terus kemudian segera diuruskan porsi haji keluar, Dapat tabungan tabungan itu akan masuk ke ke rekeningnya masing-masing. atas nama Jamaah masing-masing. Nah. itu adalah rekening tabungan haji Ya. dari bank negara. Iyalah, kita bekerja sama dengan salah satu bank swasta nasional yang mendapatkan mandat untuk penyaluran porsi haji. Jadi bukan abal-abal ya, bisa Iya, dipertanggungjawabkan, enggak lah. legalitasnya jelas, Jelas, gitu. pasti. Dan atas nama jamaah sendiri Betul. akan digunakan untuk apakah itu 750.000 Ya. rupiah? Ada yang digunakan untuk mendaftarkan anaknya. Nah, Ada yang digunakan untuk tabungan tambahan. Jaga-jaga. Ada yang digunakan untuk, kata Cak Jadi, saya sih belum pernah ketemu, untuk syukuran. syukuran Ada terima ya? porsi. Jadi ini suatu saran yang luar biasa dari seorang Pak Mas Jadi, di mana beliau, apa salahnya sih ketika sudah mendapat porsi haji melakukan syukuran? Ya. Karena sesungguhnya syukur ini, mudah-mudahan dari syukur ini akan menambahkan suatu kenikmatan dan Iya. lancarnya rezeki. amin. Jadi menarik amin. energi positif sebanyak-banyaknya. Kenapa syukur itu harus ditunda? Makanya dulur-dulur semuanya, bapak, ibu, ayah, bunda, paman, bebek, pak lek bulek, pak de bude, cak ning goyu, opa, oma, tante, cece, meme, koko, cong, mbok ne arek-arek, Wih, jangan terlena. iya, jangan Kok terlena delok, gak telepon-telepon. Atau mungkin yang SMS. sudah haji, ya kan? Tapi nggak kepikiran saudaranya, nggak kepikiran yang belum pergi haji. Jenengan beri kabar, jenengan paringi semerap. Ada tabung haji umroh. Yang memberikan begitu banyak kemudahan, kasih Nah. solusi. Jadi saya ulang lagi yang disampaikan oleh Pak Haji Yulianto, bahwa ini adalah untuk lapisan masyarakat yang sudah rindu ingin punya porsi haji tapi memiliki keterbatasan. Solusi ada, kemudahan pasti sudah disiapkan, dan itu bersama dengan tabung haji umroh. Caranya mudah, Anda cukup membuat tabungan sampai terkumpul 2.500.000 rupiah. Lalu kemudian akan segera diuruskan untuk bisa mendapatkan porsi haji. Setelah porsi haji keluar, Anda akan mendapatkan tabungan haji senilai 750.000 rupiah dari tabung haji umroh. Berarti kalau ini dianggap cashback ya, misalnya nih saya anggap itu sebagai cashback, berarti cukup 2.500.000 rupiah dikurangin 750.000 rupiah. Berarti berapa itu Pak Haji? 1.750.000 ya. 1.750.000 rupiah itu saja yang Anda keluarkan, lalu Anda dapat porsi haji pemirsa. Dan itu bisa Anda gunakan untuk kebutuhan Anda atau mungkin tabungan, atau mendaftarkan putra Anda atau keluarga Anda atau suami Anda atau anak Anda atau orang tua Anda untuk bisa dapat porsi haji. Tapi ada kuota kah? Ya, untuk malam ini kita membagi terhadap 25 orang. Hanya 25. Ya, 25 orang yang mendaftar duluan, yang mengambil keputusan ya.
nomor 1 sampai 25 yang WA atau SMS itulah yang akan mendapatkan tabungan senilai 750.000 Iya. setelah mendapatkan porsi haji. Wah, tunggu apa lagi pemirsa? Karena sekali lagi penawaran spesial dari tabung haji umroh ini biasanya nggak jangka waktu lama ya. Nanti muncul programnya ganti lagi, program ini udah hilang. Jadi jangan sampai Anda menjadi pendaftar ke-26. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga, ketik nama Anda, spasi daftar haji, spasi kota atau kabupaten tempat asal Anda, dan silahkan dikirimkan ke SMS WA Center di 082234343493. Ingat sekali lagi, ini hanya untuk 25 orang pendaftar pertama saja pemirsa. Mudah-mudahan Anda masih bisa masuk dalam kuota untuk bisa mendapatkan penawaran spesial. Setelah porsi haji keluar, maka Anda mendapatkan tabungan senilai Rp750.000. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama dengan kami di Mudahnya Berhaji, bisa daftar dari rumah. Anda mau daftar haji, namun dana belum cukup. Tabung Haji Umroh hadir untuk membantu mewujudkan impian Anda. Dengan 2,5 juta sudah bisa daftar haji dan dapatkan hadiah tabungan senilai Rp750.000 dari tabung haji umroh. Jadi pemirsa, sudah disampaikan oleh Pak Haji Yulianto, sudah dibuka nih penawaran spesialnya hari ini apa. Untuk Anda yang mau daftar haji sekarang juga, malam ini juga, Anda silahkan mengirimkan SMS atau WA-nya ke nomor 082234343493. Ini sudah ada di layar televisi loh pemirsa. Nah, jangan lupa formatnya ketik nama Anda, spasi daftar haji, spasi kota atau kabupaten tempat asal Anda. Dan ingat, penawaran spesialnya atau promo spesialnya untuk daftar haji kali ini adalah Anda cukup menyiapkan tabungan senilai Rp2.500.000, bukan 25 juta, Rp2.500.000. Kemudian porsi haji Anda akan segera diuruskan oleh tabung haji umroh. Dan setelah itu Anda akan bisa mendapatkan sebuah hadiah dari tabung haji umroh berupa tabungan senilai Rp750.000. Berarti kalau Anda anggap itu sebagai cashback, Anda itu cuma mengeluarkan Rp1.750.000 terus dapat porsi haji deh. Jadi apa susahnya begitu? Cuman masalahnya, mohon maaf ya, itu cuma berlaku untuk 25 orang pendaftar pertama malam ini saja, begitu pemirsa. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa kalau sudah melakukan proses tabungan Rp2.500.000 Pak Haji, lalu kemudian porsi haji bisa didapatkan dengan cara dibantu diuruskan oleh tabung haji umroh. Proses pengurusannya bagaimana? Rumit atau tidak ini? Yang pertama tentunya sesuai dengan moto kita, memudahkan urusan semua orang. Nah, di layar TV ada penjelasan bagaimana calon jamaah mendapatkan pelayanan ketika jemput dokumen. Iya. Hanya membutuhkan waktu 5-10 menit. Jadi ini posisi bisa Ya, jadi posisi. apakah calon jamaah itu di rumah ataukah sedang bekerja gitu. Ya, Tergantung janjian di requestnya kantor ya. bisa, janjian di rumah bisa, janjian di kebun aja bisa. Di kebun juga Iya, bisa, disesuaikan. selama bawa KTP, bawa KK, sama bawa surat nikah. Iya. Karena yang kita butuhkan adalah hanya memoto dokumennya, bukan meminta, bukan meminjam. Bukan Hanya- membawa. Bukan dibawa, enggak. Kita Ah. hanya memfoto aja. Sebetulnya ini tadinya bisa online, tapi ada satu yang tidak bisa online, yaitu tanda tangan. Harus disaksikan Ya, soalnya. tanda tangan ini kan, ya Mbak Pinky kan pernah buka rekening, Iya, harus betul. disaksikan oleh pegawai bank. Nah, kita juga harus menyaksikan tanda tangannya, didokumenkan, karena ini memang syarat mutlak yang diatur oleh Bank Indonesia. Iya. Nah, Iya. setelah itu terjadi dalam waktu 7 hari kerja, bila kondisi dokumen normal, itu sudah mendapatkan porsi. Ini kan salah satu Mbak Putri ya, dia adalah salah satu pembawa acara tabung haji umroh di stasiun kita juga. Nah, beliau ini dalam mendaftar itu tanggal 21 Ya. dan tanggal 21 Agustus. 21 Agustus dan tanggal 28 itu sudah mendapatkan porsi haji. Jadi seperti yang dijanjikan, yaitu 7 Iya, hari kerja betul. selama dokumen semuanya Ya. lengkap.
Itu juga dengan catatan bahwa tidak ada batasan-batasan tentang protokol kesehatan, karena ada beberapa kemenak yang membatasi jumlah jamaah perharinya. Tetapi insya Allah ya sabar-sabari sithik ya, kadang-kadang 10 hari, kadang-kadang seminggu, tapi gak nyampe bulanan. Itu sudah mendapatkan porsi bila dokumennya itu sehat. Jadi sekarang ini bukan apakah sehari dapat porsi atau seminggu dapat porsi yang harus dipikirkan, tapi yang harus dipikirkan kapan gue daftar haji. Nah. Ya, salah. Balik ke situ lagi. Ada yang mau ditambahkan, Cak Jadi? Iya, saya ketika dapat porsi itu selain bersyukur juga menangis. Benar. Karena apa itu? Menangis karena ternyata Allah mentakdirkan saya bisa berangkat haji. Terbukti saya menerima porsi. Yang saya membuat menangis itu ada yang jauh lebih layak ya untuk bisa berangkat. Tapi kena apa? Nah, disitulah kemudian kalau nanti benar-benar saya sudah pergi haji, maka saya kepingin untuk bisa membantu yang layak-layak, lebih layak dari saya, itu bisa pergi haji. Nah, akhirnya bisa terbukti, terwujud, tetapi nggak banyak yang bisa saya lakukan, Mbak Pinky. Nah, untuk bisa banyak itulah saya bermohon pada Allah. Ya terus terang saja, saya ini seneng sholat malam dan doa untuk siapa saja. Karena guru-guru saya menyampaikan, nek ndonga ojo medit-medit. Sopo ae dongakno. Bisa seperti apa yang kamu telah capai. Masya Allah. Nah, dari situlah kemudian, ya opo yo. Nah, ini hanya setahun 1 orang, ya kan, 2 orang menyusul. Padahal yang saya inginkan, yang layak itu banyak. Nah, akhirnya saya dipertemukan oleh seorang Abah Zulianto. Dan itu ternyata bisa menjawab doa-doa dari Cak Jadi ya, Iya. bahwa Cak Jadi ingin lebih banyak lagi mereka-mereka yang layak, yang mungkin selama ini berjuang di jalan Allah juga, tapi Betul. ternyata justru memiliki keterbatasan terutama dalam hal finansial. Iya. Nah, ini sudah dibuka kesempatannya, yaitu ternyata tidak memerlukan 25 juta, yaitu cukup 2.500.000 rupiah saja pemirsa, Anda bisa melakukan proses pengurusan porsi haji. Dan gak usah khawatir, porsi haji yang mengeluarkan bukan tabung haji umroh, itu harus di highlight ya, Pak Iya. Julianto ya. Kadang-kadang orang-orang mikirnya gini, nanti ini, iya kalau misalnya palsu gimana porsi hajinya, orang 2,5 juta kok bisa dapat porsi haji. Nah kalau kayak gitu gimana Pak Haji? Ya, yang harus dipahami bahwa porsi haji itu bukan 2,5 juta. Porsi haji itu 25 juta. Tetap 25 juta. Tetap. Nah, kekurangannya sementara itu dibiayain oleh tabung haji Iya. umroh. Dibayari dulu. Dibayari Ya. dulu. Ah. Nah, nanti selanjutnya jamaah tinggal nabung ke tabung haji umroh untuk menutupi kekurangannya. Ini yang harus dipahami. Yang kedua, untuk nabung ini bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nah ini fleksibilitasnya di situ ya. Fleksibilitasnya sesuai dengan, ya namanya orang nabung kan tidak semua orang punya kemampuan hal yang sama. Iya. Nah kemudian lalu porsi ini dikeluarkan oleh siapa? Ya oleh Kementerian Agama Indonesia sesuai dengan KTP masing-masing, sesuai dengan daerahnya. Sekalipun Mbak Pinky itu tinggal di Surabaya, kalau KTP-nya Sidoarjo, itu ya dikeluarkan di Sidoarjo. Jadi saya harus ke Sidoarjo Di juga Sidoarjo. pada saat pengurusannya Ya, nanti. kayak Mbak Putri itu di Sidoarjo. Oh. Kalau misalnya saya Yulianto, ini kan KTP-nya Jakarta. Saya daftar haji, ya saya ke Jakarta. Kemarin saya memberikan 36 orang hadiah haji gratis dari saya. Itu ya pada balik ke kampungnya masing-masing. Tetap harus mengurus Oh dari iya, kampungnya ada yang masing-masing. di Kalimantan, ada yang di Sumatera, ada yang di Lampung, ada yang di Kebumen, ada Sesuai yang, KTP masing-masing. Ya, semua harus Nah balik. itu Pak Haji, tadi kan sempat disebutkan bahwa kalau sudah mau mengurus haji berarti harus pulang lagi ke daerah masing-masing. Terus pengurusan dokumennya bagaimana Kita Pak Haji? semua yang proses. Kita semua yang proses. Lihat. Tetap ada Jadi, ya? Iya, jamaahnya Iya. tinggal balik, Nah. langsung ke Kemenak, foto mulai meneh. Gak Meskipun mikirin apa-apa. misalnya nih ke Sumatera, Loh, ke Aceh. ada yang jemput Ada dokumennya. semua kita siapin. Dari mana sampai mana Pak Haji? Ya, biasanya kita akan jemput dari rumah asal. Bukan saya jemput dari Surabaya, dari rumah asal. Misalnya sekarang Mbak Pinky saat ini kerja di Surabaya, Iya. tapi KTP-nya di Cepu. Nah, nanti tinggal janjian di Kemenak Cepu atau dijemput di rumahnya yang di Cepu. Nah, Dijemput di rumahnya dari Cepu, diantar Kemenak juga bisa, janjian di Kemenaknya juga bisa. Ada petugas kita. Kemarin kita memporsikan 18 orang di Muara Bungo.
Muara Bungo itu di Muara Bungo itu kalau dari Palembang itu jalan darat masih Sumatera perlu Selatan. waktu 8 jam. wow. Itu jauh sekali dan ternyata masih tetap ada untuk 18 petugas. orang. 18 18 orang. Kita caturkan elop, berangkat dari rumahnya itu habis maghrib. Ya Allah. Sampai Kemenak, sampai kotanya, sampai kan itu kan ke kotanya itu 8 kilo. Pertanyaannya, apakah yang lain ada seperti ini? Rasanya belum ketemu saya. Susah juga ya. Ya inilah Kayaknya cuman cinta, di Tabung harmoni dan Haji Umroh keindahan. Tapi yang masuk ke saya Mbak Bingki, yang masuk ke saya temen ta. Opo ta 2.500.000 itu nanti nggak diambil, dibawa lari. Ini sudah terbukti ya, Ya sudah enggak, karena itu banyak kan sekali. akan masuk ke rekeningnya masing-masing. Nah, Masa bukan bawa masuk ke rekeningnya Pak Zul. Jadi ini Pemirsa. formatnya tadi pemirsa sudah melihat Pak Yul bawa buku tabungan. Jadi pemirsa itu nanti akan dibuatkan buku tabungan dari bank yang legalitasnya sudah pasti terjamin di Indonesia, bank syariah begitu. Terus kemudian pakai namanya pemirsa sendiri, Nah. kalau calon jamaah, masukin 2.500.000-nya ke situ pemirsa. Nah nanti tabungan hajinya juga keluar di buku tabungan yang Anda miliki atas nama Anda. Rp2.500.000 cukup menabung Rp2.500.000, setelah itu segera bisa diproses porsi hajinya, dan setelah porsi haji keluar, promo spesial dari Tabung Haji Umroh adalah Anda mendapatkan tabungan haji senilai Rp750.000. Tapi ya, itu hanya untuk yang mendaftar malam hari ini dan kuotanya hanya untuk 25 orang pendaftar pertama. Mudah-mudahan Anda masuk dalam 25 orang pendaftar pertama, bukan orang yang ke-26. Silakan daftar diri Anda, ketik nama Anda, spasi, daftar haji, spasi, kota atau kabupaten tempat tinggal Anda, dan kemudian SMS atau WA ke 082234343493. Nggak usah telepon, Anda SMS atau WA nanti akan dihubungi kembali oleh Tabung Haji Umroh. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Jadi pemirsa bagaimana? Sudahkah Anda melakukan proses pendaftaran? Ingat loh ya, porsi haji tidak akan datang begitu saja kalau kita tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Dan apalagi ada kemudahan yang diberikan oleh Tabung Haji Umroh. Dengan penawaran spesialnya, Anda cukup menyiapkan tabungan Rp2.500.000, maka porsi haji bisa segera untuk diuruskan. Nanti untuk proses tabungan berikutnya bisa segera disesuaikan dengan kemampuan Anda. Pasti di ACC, tidak membuat Anda kesusahan, lalu kemudian tidak memberatkan, yang pasti porsi haji atau umroh Anda nantinya bisa didapatkan terlebih dahulu. Dan yang paling penting, kalau calon jamaah meninggal dunia, maka dianggap lunas dan porsi haji bisa diwariskan kepada anaknya atau cucunya pemirsa. Aduh Masya Allah, kemudahannya banyak sekali. Ketik nama Anda, spasi, daftar haji, spasi kota atau kabupaten tempat tinggal Anda, kirimkan ke SMS atau WA Center yang ada di layar televisi 082234343493. Cak Jadi, Ya. gimana nih kalau masih ada pemirsa yang kayaknya masih maju mundur gitu loh. Contoh masih kecil ragu-ragu. ya. Oke. Contoh kecil supaya nggak maju mundur lagi, tapi progresnya jelas, langsung maju, langsung WA. Wah. Kesulitan terkecil pun sudah diantisipasi oleh Pak Zul. Apa itu? Yaitu? Nggak usah telepon, tapi WA saja. WA saja. Ini kan kesulitan terkecil karena itu ada pulsa, maka cukup WA saja. Ini kan sesuatu yang diharapkan banyak orang, ya kan? Nah, kemudian maju mundurnya ini biasanya karena pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Iya. Sing biyen, yang terdahulu, sing iko lho, kan seperti itu. Nah, untuk menghilangkan traumatik itu, saya kepingin memberikan satu ilustrasi. Bagaimana itu? Ketika Pak Zul sekolah, kita sekolah, dulu ya, bicara dulu, kalau ibu bapak guru menyuruh menggambar pemandangan, itu pasti serentak, semua murid gambar pemandangannya sama. Iya. Dua gunung, tengah-tengah Matahari. diberi matahari, ya kan? Terus ada jalan, Iya. pinggirnya sawah. Nah, kemudian dikumpulkan. Iya. Loh, kok semua sama? Karena memang di mindsetnya anak-anak zaman dulu, pemandangan itu ya dua gunung sama satu matahari. Bu guru bilang, sudah nanti minggu depan ngumpulkan lagi, tapi pemandangannya harus berbeda loh ya. Nggak boleh sama seperti ini. Kemudian minggu depan terkumpul lagi. Beda memang, tetapi tetap sama semuanya. Apa itu? Mirip-mirip. Ditambahi di tengah-tengah gunung itu rel kereta api. Ya kan?
Iya, terus seperti ini. Guru protes lagi. Anak-anak kok seperti ini? Kok hanya ada realnya? Harus beda. Minggu yang ketiga dikumpulkan lagi. Ada apa ya? Nah, ternyata ditambahi burung. Ada burung terbang. Di pinggir matahari. Ya kan, pernah kita ngalami seperti itu? Iya. Nah, padahal yang namanya pemandangan itu banyak ragamnya gitu loh. Pemandangan laut, pemandangan hutan, pemandangan dasar laut, pemandangan antariksa. Nah, sama dengan saat ini Pak Zul tidak mau lagi kemudian menggunakan sistem ekonomi yang seperti itu. Dari tabung haji umrah memiliki sistemnya sendiri. Sistemnya sendiri. Dan sistem itu memudahkan. Betul begitu Pak? Betul, pemirsa nggak akan paham. Iso anu taiku, opo tak ijo, gak bati. Baik, Pak Nah. Yulianto. Nah, bagaimana tanggapannya ini Pak Yulianto? Sesungguhnya ekonomi yang dijalankan oleh tabung haji umroh adalah ekonomi Al-Quran. Ketika kita memberikan, sesungguhnya orang yang mendapatkan pinjaman itu kan rezeki. Harusnya disyukuri loh. Nggak semua orang punya kesempatan dapat pinjaman. Iya. Nah, cuma kadang-kadang orang itu nggak mensyukuri. Sekarang ini, sing ngutangi gak mikir, nah opo sing ngutang malah mikir? Nah, ini konsepnya kebalik ya ini ya. Ya karena ekonomi Quran tadi itu. Lah, iya. Mbak Pinky, kalau Mbak Pinky dalam waktu 1 tahun, ada orang ngasih pinjaman mobil gratis, atau ngasih tempat tinggal gratis, atau setiap sehari traktir makan, kira-kira Mbak Pinky sayang nggak dengan orang yang memberikan itu? Sayang dong. Pasti akan mengucapkan terima kasih. Terima kan? kasih. Iya. Senang Itu kalau baru diminta bantuan dikasih saya usahakan. pinjaman mobil setahun. Baru dikasih makan setahun. Iya. Dikasih rumah setahun. Allah itu ngasih bendino gak ono ukurane. Masya Allah. Gak ono. Rezeki ini akeh, sembarang kalir njaluk diwehi. Dijamin. Tapi hanya diminta suruh ibadah, lunga kaji, mikire iku lho. Bolak-balik gak entek-entek. Iya. Nah, jadi ini, ayo mendaftar haji bagian dari kesempurnaan ibadah, Iya. bagian dari bentuk syukur. Mudah-mudahan siapapun Anda, kalau Anda seorang Muslim, setelah mendaftar haji, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Amin. Amin. Dan ya jadi Rabbal alamin. berkah untuk keluarganya semuanya. Jadi pemirsa tunggu apa lagi? Sudah disampaikan, diilustrasikan, digambarkan. Semudah itu loh. Kalau Anda bersama dengan tabung haji umroh, mendaftarkan untuk bisa mendapatkan porsi haji, tidak memberatkan, sudah pasti di ACC, berangkat haji dulu, maksud saya mendapatkan porsi haji dulu dan berumroh dulu. Lalu kemudian kalau sampai qadarullah meninggal dunia, ternyata hutang akan dianggap lunas dan justru porsi haji akan diturunkan kepada pewarisnya. Apa yang ditunggu, apa yang dikhawatirkan? Apalagi ada promo spesial tabungan Rp2.500.000 sudah bisa untuk urus porsi haji, dan setelah porsi haji keluar maka Anda akan bisa mendapatkan hadiah berupa tabungan haji senilai Rp750.000 langsung ke tabungan Anda atas nama Anda sendiri. Langsung daftarkan diri Anda sekarang juga, ketik nama Anda, spasi daftar haji, spasi kota atau kabupaten tempat asal Anda, dikirimkan ke SMS atau WA, nggak usah telepon, nanti akan dibalas sama tabung haji umroh di nomor 0822343493. Mudah-mudahan Anda termasuk yang mendapatkan kesempatan untuk promo malam hari ini, 25 orang pendaftar pertama. Ada batasnya loh, jangan ditunda ya. Terima kasih Pak Haji Yulianto. Sama-sama. Sukses ya bersama tabung Amin, haji umroh. barakallah. Terima kasih Cak Jadi. Ya, sama-sama, Mbak Mudah-mudahan Pinky. lebih banyak lagi yang terinspirasi atas kisah-kisah dari Cak Jadi ya. Itulah niatan saya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu pemirsa, sekarang adalah saatnya buat saya Pinky Daria harus menyudahi terlebih dahulu untuk acara mudahnya berhaji, bisa daftar dari rumah. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat dan semakin menambah keimanan dan juga ketakwaan kita. Saya Pinky Daria mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك